satu lagu yang menyatakan ketika aku berbeban berat, aku mau datang hanya kepada Yesus. Karena seperti yang Yesus katakan kepada kita di Matius 11 ayat 28 dikatakan bahwa marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan Yesus yang akan kasih kelegaan bagi kita semua. Amin. Coba tepuk orang kanan kirinya di auditorium. Ditepuk bilang datang pada Yesus. Kita undang Romo Hariliau. Yang bisa datang berbeban berat cuma 3 orang. Halim, ladies, dan bukan saya. Udah duduk aja deh ya. Berdirilah teguh, janganlah goyah. Bacanya sih enak ya bacanya ya. Bacanya enak. Tapi bisa gak kita kuat itu? Berdiri teguh, jangan goyah. Tadi Romo Yosep baru saja bilang mengenai badai, ada badai gitu ya. Kita ini kuat gak sih berhadapan dengan badai, itu saja. Badai dalam hidup ini kadangkala berat. Dan jangan Bapak Ibu mengatakan badai ini ringan. Banyak orang yang jatuh ya. Kita ini boleh dibilang berapa kali berhadapan dengan badai atau juga dengan angin, dan syukur pada saat ini kita masih bisa berdiri teguh. Romo Aji juga masih bisa berdiri teguh ya. Ya itu dia ya. Jangan goyah, berdiri teguh itu ya. Ini diomongkan, diucapkan enak loh. Tapi kalau kita berhadapan dengan badai hidup ini, ya kita nggak jatuh, kita nggak tergeletak begitu ya. Tapi kadangkala badai yang kita hadapi itu membuat kita sedih, membuat kita menangis, membuat kita mengatakan, loh hidup ini kok seperti ini ya. Kecewa, stres, depresi karena berhadapan dengan badai. Kita tetap diminta untuk berdiri teguh, janganlah goyah. Sekali lagi, mudah-mudahan ini bukan kata-kata yang manis begitu saja, tapi ini merupakan ajakan bagi kita sekalian. Bila ada badai, cobalah tetap teguh. Bila ada angin taufan yang ganas, tetaplah teguh. Jangan sampai kita roboh. Goyah mungkin goyah juga ya. Tertiup oleh angin badai yang begitu keras, pengalaman hidup yang begitu keras. Tapi jangan sampai roboh lah. Jangan sampai roboh. Nah kemudian saya mau mengatakan apa? Saya sih hanya mau mengatakan demikian. Saya suka ke pantai. Kenapa suka ke pantai, Rocky? Karena pemandangan pantai jauh lebih indah daripada pemandangan di bukan pantai. Itu dia. Iya. Pantai jauh lebih indah daripada bukan pantai. Nah, itu dia. Apa yang indah yang ada di pantai tersebut? Apa yang indah? Lama Wilfried tahu apa yang indah di tepi pantai? Sunset. Emangnya itu polisi apa tuh pajak polisi, sunset polisi. Oh, Samsat. Itu emang bikin itu SIM itu. Ya. Apa yang indah Romo Edi di tepi pantai? Romo Yus tahu suka ke pantai dia. Pasir. Bukan. Yang indah itu di tepi pantai adalah apa? Pohon kelapa. Bapak Ibu ketawa ya lihat pohon kelapa. Sekali waktu di tepi pantai itu ya. Lagi enak-enak di tepi pantai. Angin yang tadinya semilir pelan-pelan. Lalu angin itu berubah menjadi angin yang begitu dahsyat. Jadi badai. Mana pantai?
Oh, pantai apa tuh? Pantai Indah Kapuk. Mana restoran Pancoran itu? Nah, lihatlah pohon kelapa itu. Pohon kelapa itu. Ya sekali waktu kita ke pantai itu tiba-tiba awan mendung gelap. Ya, angin kencang itu. Kencang sekali. Yang tadi angin itu selir. Enak selir. Loh kok jadi kencang nih? Kencang itu saya aja sampai hampir ke bawah angin tersebut loh. Saking kencangnya. Ya, kemudian berteduh sedikit lah itu ya. Minum air kelapa. Karena hujan udah mulai rintik-rintik dan angin makin kencang. Dan yang saya lihat apa? Ya pohon kelapa itu. Pohon kelapa itu ketika dihembus ditimpa oleh badai. Pohon kelapa itu sepertinya sedang menari begitu indah. Menari begitu indah. Ketika dia dihantam oleh badai, dia menari berdiri dengan begitu indah. Dan ada suaranya itu loh, krek. Pohon kelapa itu di satu pihak menari, di lain pihak dia sedang bernyanyi. Dengan suara-suara angin, krek, 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 gitu dia bernyanyi. Dia bernyanyi. Bayangkan, di tengah badai, dihempas badai, angin taufan, biasanya orang pada lari, ini pohon kelapa ini dia menari. Ke kiri, ke kanan, dengan dahannya yang melambai-lambai, ya, bergerak dengan begitu menarik, dengan bunyi-bunyi gesekan dahan-dahannya itu, ya, krek, krek, dia bernyanyi. Luar biasa bagusnya menurut saya, ya. Dan dia menari di tengah badai, ya. Pohon kelapa itu menari di tengah badai. Lalu saya lihat juga ada beberapa ranting yang jatuh. Bukan cuma ranting-ranting yang jatuh, ada buah kelapanya juga yang jatuh. Ya, jatuh itu. Saya melihat begini, ya saya pikir belajarnya dari pohon kelapa itu, ya yang ciptaan Tuhan, ternyata Tuhan itu menyapa saya juga menyapa kita. Ya kalau ada badai, lihatlah pohon kelapa itu, dia bisa menari di tengah badai, dia bisa bernyanyi dengan suaranya begitu, dan memang akan ada ranting atau ada buah kelapa yang jatuh. Ya di tengah badai kadangkala ada yang namanya keringat yang bercucuran yang kita berhadapan dengan badai tersebut. Itulah dia ranting pohon yang jatuh itu ibaratnya keringat menurut saya. Dan juga ada buah kelapa yang jatuh, yang menurut saya itu adalah air mata juga yang jatuh. Tapi air mata atau keringat yang bercucuran itu ibaratnya pohon kelapa tadi ranting dan buah-buahnya yang berjatuhan tidak membuat pohon kelapa itu menjadi roboh. Tapi dia terus menari di tengah badai. Dia berhadapan dengan badai, dengan angin taufan itu dan dia hadapi itu. Saya pikir itulah dia, ya. Menarilah di tengah badai. Bernyanyilah di tengah badai. Lihatlah pohon kelapa tadi. Dia dengan begitu sukacita menyambut badai tersebut. Dia terus menari dan tidak ada ketakutan. Dia tidak cemas, dia tidak stres. Meskipun buah kelapanya itu jatuh, ranting-rantingnya itu ada yang copot juga. Dan dia tetap happy. Ya, nah, itulah dia menurut saya. Berdirilah teguh, janganlah goyah. Saya justru belajar dari pohon kelapa itu. Habis ini saya mau makan buah kelapa. Pasar Baru, dekat sekolah, dekat gereja ayam itu saya suka datang ke situ kalau malam-malam. Minum air kelapa. Ada kelapa merah, ada kelapa muda itu. Itu biasanya itu enak itu. Pertanyaannya kenapa malam-malam? Karena siang tutup. Siang tutup. Oh. Siang nggak buka, benar. Ini siang buka. Coba jam segini yang pohon lagi. Yang tukang kelapa di samping gereja ayam. Itu belum buka. Nanti kalau udah jam 7, jam 8 baru kelapanya pada datang.
Nah itu di situ. Karena yang saya tahu Banyak. tukang es kelapa tuh enaknya siang-siang. Ya. Tapi ini Romo Leong Malam. kayaknya cocoknya malam-malam. Ah itulah dia, saya manusia malam. Mangga besar, mangga besar. Itu. Tapi orang kalau bilang mangga besar, inilah dia. Orang itu suka pikirannya, saya mau ke mangga besar. Mangga besar ada banyak gereja loh. Mangga besar ada banyak kelenteng loh. Mangga besar ada rumah duka, husada. Mangga besar juga ada rumah abu, ya punya Grand Heaven. Di Mangga Besar juga ada tukang gado-gado enak. Duren banyak. Romo Hari ke Mangga Besar. Ngapain? Ya beli duren. Ngapain pikir ke yang lain? Ya kan? Nah, hidup itu memang ada hitam, ada putih. Tergantung Bapak Ibu mau hidup di putih atau di hitam. Lah saya dari Mangga Besar jadi pastor. Walaupun geblek begitu ya. Nah, Mangga Besar gitu-gitu. Ada Simon Lili ya dari Mangga Besar tuh. Ada lagi yang dari Monsinyur Leo Sukoto. Berapa kali ke Mangga Besar? Kunjungan pastoral ke gereja Mangga Besar. Santo Petrus Paulus. Saya krisma sama Monsinyur Leo di Mangga Besar loh. 21 November 1984. Itu. Saya dibaptis di Mangga Besar 13 Desember 1983. Apa yang kurang dari Mangga Besar? Itu orang Mangga Besar itu adalah orang-orang yang bisa menari di tengah badai. Meskipun di kiri kanannya itu, Bapak Ibu, saya pernah dulu waktu masih Miss Dinar, jam 11 itu saya misa malam Natal atau malam Paskah. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus itu jauh di kedengaran masuk sampai ke dalam gereja. Saya masih jadi Miss Dinar pada saat itu. Saya selesai jadi Miss Dinar tahun 88 karena saya masuk seminari. Tahun 85, 86, 87 saya kalau jadi Miss Dinar kalau tugas malam itu ya, yang anak-anak SMA, saya itu kan dulu SMA ya. Itu biasa dikasih tugasnya malam jam 11 gitu ya. Ya itulah dia. Ya itu yang baru kelihatan, yang kedengaran, yang lain lagi yang saya nggak mau ceritain di sini lebih banyak lagi. Itulah dia ya. Tapi itulah dia. Sekali lagi menarilah di tengah badai. Ya, jangan stres, jangan patah semangat, karena badai itu tidak membuat kita roboh, tapi badai itu membuat kita, kalau Romo Yosef bilang tadi, tekun. Ketekunan itulah yang membuat kita bisa bertahan. Berpegang pada Tuhan. Tuhan itu tahu kok ya. Badai yang akan menghantam kita. Tuhan itu tahu, bukannya Tuhan yang menciptakan badai. Tuhan itu tahu kapan akan turun tangan. Memegang kita, memeluk kita. Kalau kita ini udah gak kuat berhadapan dengan badai. Kalau terasa akan roboh. Itu Tuhan akan datang kok. Merangkul kita, memeluk kita. Dan dengan lemah lembut Tuhan Yesus mengatakan, Halim, kamu saya peluk. Jangan takut berhadapan dengan badai. Kamu tidak akan jatuh roboh. Ini buktinya Halim. Ini dipelukin sama Tuhan ketika berhadapan dengan badai. Itu sadar loh Halim, kamu bisa di sini, bisa memuji Tuhan. Itu berarti kamu kan berhadapan dengan badai. Mungkin pada saat itu kamu aduh gak kuat. Tapi di situ Halim ingat Tuhan memelukmu. Merangkulmu dengan penuh kasih. Itulah dia. Ya bukan cuma Halim tapi juga kita semua lah. Kita semua juga begitu ya. Nah mari kita tetap kuat. Kekuatan kita itu ada pada Tuhan. Meskipun beban kita terasa berat. Beban kita berbeban berat, badan kita berbeban berat. Kita mau datang pada Tuhan. Oke, mari kita nyanyi. Tadi sudah latihan tapi saya lupa. Iya itu dia. Maklum anak geblek. Mari Bapak Ibu yang mau ikut bernyanyi. Ketika aku berbeban berat, ku
sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Siapa? Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Mari kita tetap percaya. Badai itu pasti ada. Badai itu pasti datang dalam hidup kita dan tidak pernah lepas. Yang penting adalah kita siap menghadapi badai hidup. Jangan khawatir. Ada Tuhan Yesus di samping kita. Tuhan Yesus mendampingi kita. Ketika badai itu terasa berat, ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hanya meminta, hanya berharap kalau kita datang kepada Dia. Kita tidak menggunakan kekuatan kita. Siapalah kita manusia. Jangan pernah merasa hebat. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, kekuatan itu hadir. Karena saya lemah, mau bersatu dengan Tuhan Yesus, kekuatan Tuhan Yesus datang kepada kita sekalian. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Kami agungkan. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Nama-Mu selama-lamanya. Amin. 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 Dibalas satu. Gak apa-apa. Dapat kiss dari Romo Riong. Terima kasih Romo.
Ya. satu pemerenungan dan juga hal-hal yang seringkali kita dibuat untuk seringkali paradigma kita, cara kita memandang seringkali hal-hal yang sebenarnya nggak begitu, tetapi kalau kita bersama dengan Yesus, kita diajarkan untuk melihat segala sesuatunya dengan cara Yesus memandang segala sesuatunya baik adanya.